Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, kembali lagi dengan channel Usman Mugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini saya akan memberikan informasi terbaru mengenai P3K 2021. Sebelum ke pembahasan, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pendaftaran dan lokasi sekolah penempatan untuk P3K 2021. Apakah guru honorer yang sudah mengajar di sekolah negeri itu langsung secara otomatis terdaftar nantinya? Baiklah, langsung kita ke pembahasan mengenai pendaftaran dan lokasi sekolah penempatan. Yang pertama, sebelum ke pendaftaran saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lokasi sekolah penempatan 2021, di mana poin pertama yaitu guru yang mengajar di sekolah negeri. Jadi untuk guru yang mengajar di sekolah negeri, apabila jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Hal ini tentunya berdasarkan sistem sesuai dengan data yang ada di Depodik, dan ini tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman guru sesama honorer di sekolah tersebut itu bisa saling bersaing nantinya untuk mendapatkan atau menempati formasi yang ditempatkan di sekolah tersebut, dimana hal yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu guru nantinya apabila Bapak Ibu guru lulus passing grade di poin yang A ini, tentunya di setiap sekolah nanti itu diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Kemudian yang perlu menjadi catatan juga, jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Jadi ini dua catatan penting yang harus Bapak Ibu guru ketahui apabila Bapak Ibu guru mengajar di sekolah negeri dan di sekolah Bapak Ibu tersebut itu disediakan formasi yang bisa Bapak Ibu guru ikutin. Kemudian yang poin yang B yaitu jika guru mengajar di dua sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk. Berarti ini adalah guru honorer yang mengajar di dua sekolah, di mana nantinya sekolah yang akan didaftarkan itu tentunya sekolah induk. Kemudian yang poin yang C adalah jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Tentunya ini Bapak Ibu guru harus memperhatikan juga linearitas ijazah ketika Bapak Ibu guru ingin mendaftar di formasi yang ingin dilamar tentunya atau di sekolah lain. Perhatikan linearitas ijazah Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri. Berarti ini untuk yang kategori guru swasta, honorer swasta, dan yang lulus PPG atau yang memiliki sertifikat pendidik, dimana apabila guru honor swasta dan lulusan PPG ini tidak mengajar di sekolah negeri, itu dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Tentunya ini juga memperhatikan dari linearitas ijazah yang dimiliki Bapak Ibu guru sekalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendaftaran P3K 2021. Berdasarkan pemaparan dari Kemendikbud bahwa rencana pelaksanaan untuk P3K 2021 ini itu untuk pendaftaran itu akan dilaksanakan Januari. Tentunya dalam waktu dekat ini pendaftaran akan segera dibuka untuk P3K 2021. Kemudian di bulan Februari itu nantinya ada materi pembelajaran yang diakses secara daring tentunya, di mana materi ini langsung sumbernya itu dari Kemendikbud. Tentunya dengan materi nanti yang kita dapat dari pembelajaran daring itu tentunya lebih relevan dengan materi-materi ujian yang akan diseleksikan nantinya.
Kemudian di bulan Mei itu sudah ada ujian seleksi, ini khusus untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Kemudian di bulan Juni selanjutnya itu ada lagi ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK. Nah, untuk di bulan 9 yaitu ujian seleksi kesempatan kedua dan Desember ujian seleksi kesempatan ketiga, di mana pada tahun 2021 ini akan diadakan ujian seleksi itu ada 3 tahap tentunya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan seputar P3K yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman guru sekalian. Tentunya ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman guru. Yang pertama itu mengenai pendaftaran P3K 2021 ini di mana. Nah, ini banyak menanyakan di mana nantinya kita mendaftar. Ini pendaftaran P3K 2021 ini itu pendaftarannya dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau disingkat dengan SSCASN, atau kita mengunjungi portal SSCASN nantinya atau Badan Kepegawaian Dimana di sini saya juga menjelaskan mengenai alur pendaftaran di video saya sebelumnya. Teman-teman guru bisa melihat di video saya sebelumnya tentang alur pendaftaran dan bagaimana cara membuat akun di portal SSCASN nantinya. Kemudian pertanyaan kedua yang banyak ditanyakan oleh teman-teman guru yaitu bagaimana kalau ujian tahap 1 gagal? Apakah untuk ujian selanjutnya kita mendaftar lagi? Nah, ini jawabannya setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 yaitu di Januari ini dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Nah, apakah kita mendaftar lagi? Ini jawabannya tentunya tidak. Ini kita hanya 1 kali mendaftar yaitu di awal tahun di bulan Januari nantinya. Kemudian pertanyaan yang banyak juga ditanyakan oleh teman-teman guru yaitu apabila lolos P3K apakah bisa ikut tes CPNS kemudian hari meskipun kita masih terikat kontrak? Jawabannya bisa ya, asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk umur di bawah 35 tahun. Karena kita ketahui bersama bahwa untuk mengikuti tes CPNS itu umur harus di bawah 35 tahun. Dan untuk diangkat menjadi PNS nantinya tidak boleh berstatus sebagai P3K. Jadi otomatis Bapak Ibu guru atau teman-teman guru sekalian harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari ASN P3K. Kemudian pertanyaan yang keempat yang banyak ditanyakan juga yaitu apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi apabila sudah menjadi ASN P3K nantinya? Jawabannya itu bisa ya. Jadi di sini jangan ragu kepada Bapak Ibu guru apabila setelah lulus ASN P3K nanti Bapak Ibu guru bisa mengambil sertifikasi nantinya. Dan pertanyaan yang kelima yang banyak juga ditanyakan oleh teman-teman kita yang pendik tentunya ya, yaitu apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K 2021 nanti? Itu jawabannya tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K untuk tahun 2021 ini. Nah, untuk pertanyaan yang keenam yang banyak juga ditanyakan, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik, apakah bisa ikut untuk seleksi P3K 2021? Jawabannya itu, bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021, di mana guru-guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2022. Bagaimana juga kita tahu bersama bahwa P3K ini menyediakan promosi yaitu 1 juta guru dan pendaftaran atau seleksinya ini akan dibuka dari tahun 2021 hingga tahun 2024 kalau tidak salah ya, dimana untuk tahun 2021 ini akan dibuka 3 tahap. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dengan guru yang belum memiliki ijazah S1 atau D4? Nah, ini jawabannya sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta itu harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jadi bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4, disarankan untuk segera melakukan rekondisi pembelajaran lampau.
Kemudian untuk latar belakang S1 atau D4 harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ini harus menjadi catatan Bapak Ibu guru semua agar ketika nanti mendaftar itu tidak terjadi kesalahan atau pada saat pendaftaran saja kita seleksi administrasinya sudah tidak lulus karena ijazah yang kita lamar itu atau formasi yang kita lamar itu tidak sesuai dengan ijazah kita nantinya. Dimana untuk di bulan November sampai Desember 2020 lalu itu setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs info GTK yaitu info.gtk.kemendikbud.go.id. Itu yang kita lakukan, yaitu verifikasi ijazah tentunya. Kemudian pertanyaan ke-8 yaitu berapa lama jangka waktu atau kontrak menjadi P3K. Nah, ini banyak juga yang bertanya ya. Dimana untuk jangka waktu untuk menjadi ASN P3K ini masa hubungan perjanjian kerja P3K itu ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permen PAN RB nomor 70 tahun 2020. Kemudian masa hubungan kerja paling singkat itu 1 tahun dan paling lama itu 5 tahun sesuai dengan kebutuhan ASN nantinya. Dan kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya, di mana PPK memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP nantinya. Nah, ini jawaban dari jangka waktu atau kontrak menjadi ASN P3K. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-9 yaitu apakah pemerintah daerah dapat merotasi atau mutasi guru P3K nantinya apabila setelah menjadi ASN P3K. Jawabannya itu rotasi atau mutasi P3K nanti itu termasuk kewenangan dari PPK nantinya. Dan untuk pertanyaan yang ke-10 yang banyak juga ditanyakan yaitu bagaimana pada saat sudah menjadi ASN P3K dan tugas dan kinerja kita buruk, apakah bisa langsung diberhentikan? Ini sebenarnya jawabannya banyak faktor yang bisa menyebabkan hubungan kerja perjanjian kerja di ASN P3K itu bisa diberhentikan. Salah satu faktornya yaitu apabila tidak memenuhi target kinerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dengan perjanjian kerja di P3K nantinya. Jadi ini bisa saja menjadi satu faktor yang bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja untuk P3K nantinya. Untuk lebih jauhnya teman-teman guru bisa lihat di video saya sebelumnya, itu langsung dari pihak BKN menjelaskan hubungan kerja dalam ASN P3K nantinya. Itu bisa teman-teman guru klik link videonya di pojok sebelah kanan atas. Oke, itulah informasi mengenai P3K yang dapat saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman guru yang ingin mengikuti seleksi P3K 2021. Tentunya manfaatkan kesempatan ini bagi teman-teman guru yang akan melaksanakan atau mengikuti seleksi P3K 2021 nantinya, karena kesempatan ini sangat besar peluangnya mengingat pemerintah memberikan atau menyediakan formasi sebanyak 1 juta guru dan bisa diikuti sampai 3 kali untuk di tahun 2021 ini. Semoga teman-teman guru berhasil lulus di tahun ini, dan sekian informasi dari Usman Ogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.